Shalom jemaat yang dikasih Tuhan Yesus. Saat ini kita mau persiapkan diri kita. Kita tahu dan kita percaya ada tangan kuat Tuhan yang selalu menopang hidup kita. Dia yang layak, Dia yang hanya mampu kita tinggikan dan juga kita berikan kemuliaan di hadapan. Mari kita angkat pujian. Hanya Kau yang suci dan layak untuk kita sembah. Kita lebih sungguh lagi kita katakan dipenuhi kemuliaan. Dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci, yang suci. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci. Kau saja, oh yang layak. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak Tuhan. Kau layak disembah. Oh, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, hanya Kau yang layak kami tinggikan. Suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau layak
terima glory. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Yesus kau Tuhan. Yesus kau layak ditinggikan. Kau layak disembah. Kau layak dimuliakan. Yesus, Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu. Oh, sudah Kau nyatakan, Kau sangat baik, Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami mau berseru, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak terima kemuliaan, layak disembah. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Kau yang layak dipuji. Kami bersyukur Tuhan, kami dimasukkan dalam bilangan orang-orang yang rindu untuk terus memuliakan Tuhan. Terima kasih sudah memberikan kami kesempatan untuk kembali bersyukur dan merasakan kasih setia-Mu setiap hari dalam hidup kami. Kami percaya untuk setiap proteksi perlindungan Tuhan nyata dalam hidup kami, dan kami ingin terus melihat karya-Mu yang ajaib dinyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami terus berdoa untuk kondisi bangsa negara kami ini, terlebih dampak dari COVID sampai sekarang masih kami rasakan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan pada waktunya segala jawaban yang kami cari, dan juga untuk keadaan saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan sembuhkan, kami percaya Tuhan akan sertai dan pelihara kami. Kami bersyukur dan kami siap naikkan pujian penyembahan kami, dan kami siap terima firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Kita mengangkat pujian, nyanyian baru, kunaikan bagi Tuhan. Biar langit bumi berlalu, namun firman-Mu tinggal dalamku. Walau semua datang menghadang, aku tak gentar. Tuhan yang berfirman membebaskanku. Nyanyian baru ku naikkan bagi Rajaku, Dia pahlawanku. Pengharapanku kan bersinar dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Biar langit bumi berlalu, namun firman-Mu tinggal dalamku. Walau semua datang menghadang, aku tak gentar. Tuhan yang berfirman
Tuhan, sumber kemenangan. Dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Haleluya. Dialah sumber kemenangan yang meluputkan kita dari segala mara bahaya dan ketakutan dunia. Kita percaya jika Dia adalah di pihak kita, Dia ada dalam hidup kita, tidak ada yang perlu kita khawatirkan dan kita ragukan. Kita mau persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman-Nya yang ajaib yang akan mengubah setiap diri kita. Kau telah buktikan cintamu padaku. Telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau, saya serahkan kepada Ibu Martalena Gultom. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta. Yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyang,
tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Hambanya kau kami cinta. Selamanya kau ku cinta. Oh Yesus, oh kau yang jadi tempat kami untuk berlindung. Kau jawaban hidup kami. Yesus, Yesus, Yesus. Engkaulah tempat pengharapan kami. Haleluya, haleluya, kekuatan kami di dalam Kristus Tuhan, di dalam firman-Mu Tuhan. Kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak henti-hentinya terus kami mengatakan syukur, syukur bagi-Mu. Engkaulah pujian kami. Engkau yang kami tinggikan dan kami agungkan dalam hidup ini Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun, kami masih melihat kedaulatan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, naungan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur kami boleh ada sampai detik ini. Ini kesempatan buat kehidupan kami untuk mengerjakan apa yang Kau percayakan dalam hidup kami dengan segenap hati kami, dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Allahku yang kami tinggikan, Engkau Yesus yang kami agungkan. Sebentar kami sama-sama mendengar, merenungkan firman-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu Tuhan itu menjadi rema buat kami, dan kami boleh menghidupi setiap perkataan firman-Mu. Letak kekuatan kami ada di dalam perkataan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dimanapun umat-Mu berada saat hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau El Shaddai, Engkau Yehova senantiasa menyertai dengan damai sejahtera di dalam anugerah kasih kemurahan-Mu. Kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini di mana Tuhan begitu baik dan teramat baik. Dari tema gereja kita yang ada di tempat ini berbicara tentang reward. Kalau berbicara tentang reward, saya merenungkan begini, Bapak Ibu Saudara kasih yang dimanapun kita berada saat ini. Reward itu sesuatu berbicara tentang, bisa dikatakan hadiah, bisa dikatakan upah. Tetapi kalau kita memperhatikan dari konteks kebenaran firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-26. Perkataan firman ini disampaikan oleh Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus akan masuk kepada kematiannya. Ada hal-hal yang mau Tuhan Yesus ajarkan. Ini satu pengajaran yang Tuhan mau sampaikan kepada gereja Tuhan. Ini pengajaran yang mau diingatkan kepada kita sebagai orang percaya di dalam Kristus Tuhan. Saya punya orang tua, sudah pensiun dalam pekerjaan. Saya cermati, saya amati beliau dalam bekerja saat itu. Begitu loyalitasnya untuk dalam pekerjaan dia lakukan dengan tanggung jawab. Saya perhatikan model pekerjaan papa saya saat itu, jam 5 pagi dia sudah harus berangkat. Pulang nanti sore, malam nanti ada acara, istilahnya kalau rapat untuk mengerjakan pekerjaan besok apa yang mau dilakukan, yang dilaksanakan. Dalam proses pekerjaan beliau, ada nilai-nilai perhatian di dalam perusahaan di mana orang tua saya bekerja. Pada saat pensiun, beliau mendapatkan satu penghargaan.
Suatu penghargaan yang diberikan kepada beliau. Saya merenungkan begini, artinya begini. Dunia sekuler pun ada bentuk perhatian kepada orang-orang yang loyalitas melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Terlebih-lebih kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih. Saya percaya, saya yakin janji firman Tuhan itu iya dan amin bagi kita. Makanya kita akan lihat kebenaran firman Tuhan saat ini. Kita akan baca bersama-sama dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan ayat ini. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Kalau kita perhatikan kalimat ini dengan baik-baik, barang siapa melayani aku. Mengapa muncul ayat ini? Ada latar belakangnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Saat itu dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini, ada orang Yunani, orang yang gak percaya Tuhan, yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan, tapi dia memiliki hidup yang takut akan Tuhan. Dia datang kepada Filipus. Filipus, aku mau bertemu dengan Yesus. Lalu Filipus memberitahukan kepada Andreas. Andreas, orang Yunani ini kepingin ketemu dengan Yesus. Lalu hal ini disampaikan kepada Yesus. Makanya ayat yang ke-23, 24, 25 ini ada kaitannya. Yesus memberikan satu jawaban. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Yesus secara tidak langsung mengajarkan, mengingatkan kepada orang itu. Baik Filipus, Andreas, murid-murid yang lain, dan orang Yunani ini. Barang siapa mau mengikut aku, dimanapun aku berada, dia harus berada di situ. Dan aku akan memberikan satu penghormatan kepada dia. Saya merenungkan ayat ini sungguh luar biasa. Di ayat yang ke-23 sebelumnya, Tuhan memberikan suatu pelajaran dalam hidup ini. Saya nggak akan membahas di ayat yang ke-23. Tapi saya tertarik dengan kalimat barang siapa. Ini memiliki arti siapa saja. Barang siapa, siapa saja yang melayani aku harus mengikut aku dimanapun aku berada. Di situ pun pelayanku, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa, siapa saja melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Dalam ejaan bahasa Indonesia sehari-hari, di situ juga dikatakan, setiap orang yang mau melayani aku, hendaklah ikut kemana saja aku pergi, supaya mereka tetap bersamaku. Bapakku akan menghargai setiap orang yang melayani aku. Pak Arto sudah menjelaskan. Reward itu tidak diminta tetapi diberi. Pak Manurung juga jelas mengatakan, kalau kita mau mengikut Tuhan, kita mau mengikuti Dia, kita meninggalkan keegoan kita lepaskan itu. Kalau kita mau tetap hidup bersama melayani Kristus Tuhan. Ini sesuatu pengajaran yang harus kita renungkan di hari-hari ini. Dengan situasi COVID ini satu ujian buat gereja Tuhan. Ini satu ujian buat jemaat Tuhan. Sampai sejauh apakah kehidupan rohani kita? Sampai sejauh apakah kerinduan hati ini mencari hadirat Tuhan? Sampai sejauh apakah hidup kita berkata, Tuhan aku butuh Engkau. Aku haus akan kebenaran-Mu. Aku haus akan hadirat-Mu. Ini satu situasi, kondisi. Mau tidak mau, gereja mau diajak, siapa saja yang mau melayani aku, ia harus berada di sana. Dia harus ikut selalu bersama aku dalam situasi apapun. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang kasih? Dalam kebenaran firman Tuhan ini,
Jelas Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Saya ulangi Bapak Ibu. Dari kebenaran firman ini kok saya renungkan dari ayat 23 sampai 25. Dalam firman ini jelas dikatakan bahwa tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada hidup yang berbuah tanpa kematian. Tidak ada kemapanan tanpa penyerahan. Ini Bapak Ibu. Mengapa saya tekankan ini? Saya percaya Tuhan selalu mendengar doa kita. Saya yakin itu. Tuhan selalu mendengarkan itu semua. Tapi bukan berarti dengan segala doa kita Tuhan mau dengar. Ada hal yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Ada proses yang mau Tuhan beri dalam hidup kita. Untuk menjadi pribadi jemaat Tuhan. Gereja Tuhan. Gereja yang di dalamnya. Apakah dia tetap ada bersama Tuhan? Apakah dia tetap mengandalkan Tuhan? Apakah dia tetap merindukan Tuhan? Mencari hadiratnya? Bapak Ibu saudara yang kekasih. Biarlah renungan firman Tuhan. Dengan tema ayat gereja kita. Reward. Saya mengambil satu judul. Reward dari kesetiaan. Saya rindu. Saya pribadi. Keluarga saya. Jemaat Bapak Ibu dimanapun umat-umat Tuhan berada. Mari. Yakin dari kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Ada hal-hal yang Tuhan akan kerjakan. Di luar dari apa yang kita pikirkan. Di luar apa yang kita minta. Tuhan sanggup mengerjakan itu. Karena apa? Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Yang terbatas itu apa? Kita manusia. Yang terbatas apa? Cara pandang kita. Yang terbatas apa? Cara pikir kita. Kalau kita melihat firman Tuhan begitu luar biasa. Bapak Ibu saudara yang kekasih, saya mengambil contoh perjalanan kehidupan Rut. Saya mengambil konteks dari ini. Saya mau melihat dari perjalanan Rut. Saya mempelajari Alkitab Rut. Rut adalah gambaran gereja Tuhan. Boas adalah Kristus Tuhan itu sendiri. Ada apa sih di dalam diri Rut? Ada nilai-nilai apa sih di dalam Rut? Mari kita akan baca Bapak Ibu. Saya minta tolong Bapak Arto bantu saya. Di dalam kitab Rut. Pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Terima kasih. Firman Tuhan ini kalau kita lihat, ini pernyataan Rut yang mengandung kesetiaan. Siapa sih Rut? Rut ini adalah pribadi yang tidak mengenal Tuhan Allahnya Elimelek, Naomi, Mahlon dan Kilion. Tetapi saat Rut menikah dengan Kilion, anak dari Elimelek dengan Naomi, ada hal yang luar biasa dalam pernyataan Rut. Di dalam kesetiaannya. Ada proses dalam perjalanan kehidupan Rut. Ada hal-hal yang Rut di mana dia harus mengalami proses itu. Elimelek, Naomi meninggalkan Bethlehem. Merantau ke Moab. Karena Moab saat itu daerahnya yang sangat subur. Daerah yang mana orang melihat bisa menjadi orang sukses berhasil untuk ada di daerah itu.
Tetapi sangat disayangkan orang Moab ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Yesus, yang tidak percaya Yesus, yang tidak menyembah Allahnya Israel, Allahnya Elimelek, Allahnya Naomi, Allahnya Mahlon dan Kilion. Karena mereka ada tinggal di Moab, akhirnya Rut sebagai anak menantu di tengah-tengah kehidupan keluarga Elimelek. Seperti saya katakan tadi, karena ada proses perjalanan hidup Rut, Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun kita berada. Semua yang dimiliki oleh Rut tidak bisa lagi dipegang dalam hidupnya. Baik harta kekayaan, bahkan kekasihnya, belahan jiwanya pun. Dengan kondisi pandemi ini, orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi, orang mempunyai jabatan yang tinggi, uang sebanyak apapun, ya, hari-hari ini kita lihat gak bisa bergerak, gak bisa berbuat apa-apa. Saya merenungkan kondisi pada saat kehidupan Rut. Dia harus ditinggalkan suaminya. Orang tua, artinya suami yang sebenarnya harus memenuhi kebutuhannya. Mencukupi segala sesuatu untuk dia. Dan Naomi saat itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk di daerah Moab. Dia mau kembali ke Bethlehem. Saat dia mau kembali ke Bethlehem, Naomi, saya katakan seorang ibu yang bijak. Dia memberikan satu tawaran kepada menantunya, kedua menantu Orfa dan Rut. Tetapi sesuatu yang luar biasa, Rut di dalam pembacaan kita tadi, pernyataan Rut ini mengandung satu kesetiaan. Di ayat yang ke-16 dan 17, saya mendapatkan berkat yang begitu luar biasa. Apa yang mau kita lihat pernyataan kesetiaan Rut? Rut memiliki iman yang berani. Mengapa saya katakan memiliki iman yang berani? Di ayat bagian terakhir, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Rut mendemonstrasikan dirinya, panggilan buat dirinya, panggilan buat hidupnya. Karena lewat kehidupan keluarga Elimelek, kehidupan keluarga mertua dan anaknya, dia mengenal Allah yang disembah mereka. Di dalam Yesus Tuhan, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Saat itu Nabi katakan, pulang, kembali ke bangsamu. Kembali, jangan ikut saya. Kita lihat Orpa meninggalkan Naomi, tetapi Rut tidak. Ini satu bukti Bapak Ibu. Dalam situasi kondisi yang sangat berat, Rut masih bisa mempernyatakan dirinya, memiliki keberanian di dalam iman yang luar biasa. Di hari-hari ini Bapak Ibu, imanlah menjadikan dalam hidup ini kita menjadi kuat. Karena iman adalah dasar dari pengharapan dari apa yang kita yakinkan di dalam Kristus Tuhan. Kepada siapa kita beriman? Kepada siapakah kita bersandar? Harta kita kah? Kepintaran kita kah? Jabatan kita? Bapak Ibu saya kasih, semua itu tidak akan menjadi jawaban. Jawaban apa yang harus kita berikan dalam hidup di hari-hari yang sulit ini? Kesesakannya semakin berat di hari-hari ini. Berdiri di dalam iman kepada Kristus Tuhan. Ini yang mau kita renungkan bersama-sama. Rut memiliki pernyataan di dalam kesetiaannya, di dalam keberaniannya, memiliki iman yang begitu luar biasa. Kedua, apa yang dilakukan Rut? Meninggalkan dunianya. Meninggalkan dunianya. Gak gampang Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Gak gampang. Untuk meninggalkan segala apa yang menjadi kebanggaan kita. Kebahagiaan kita. Seseorang direndahkan aja, dia bisa berupaya bagaimana harga dirinya, martabatnya tetap dihormati, tetap dihargai. Berupaya dia lari kemana? Ke hukum. Itu dunia. Rut bisa meninggalkan semuanya itu untuk mengikut Tuhan.
Ini harus kita tinggalkan apa yang menjadi dunia kita. Apa yang menjadi kebanggaan kita. Apa yang menjadi kedagingan dalam hidup kita. Tidak bisa. Tidak bisa. Meninggalkan keegoan kita. Makanya Rut berani berkata, kemana engkau berada, aku akan ikut. Sampai di ayat yang ke-17 sangat luar biasa. Dikatakan, jikalau sesuatu apapun yang memisahkan dari engkau, selain daripada maut. Hanya kematian, Rut katakan, yang dapat memisahkan hidupnya, yang memisahkan dirinya dari kehidupannya dia di dalam pengenalannya kepada Tuhan, pernyataan imannya kepada Tuhan. Dia rela tinggalkan itu semua. Dia rela. Bapak Ibu saya kasih, semenjak saya mengambil keputusan, komitmen dalam diri saya untuk ikut Tuhan, melayani Tuhan, saya secara pribadi gak berani main-main. Dalam situasi kondisi apapun, mungkin kondisi tubuh saya mungkin agak gak enak, mungkin keadaan sakit. Kalau itu sesuatu hal yang Tuhan percayakan, saya bertanggung jawab tentang hal ini. Tentang hal ini. Karena ini suatu pengajaran, di konteks ayat Yohanes ini suatu pengajaran untuk gereja Tuhan. Di penghujung kematian Tuhan Yesus, saya mau katakan, dia ingatkan itu kepada gereja Tuhan. Dia ingatkan itu kepada umatnya. Dia ingatkan kepada kita hamba-hamba Tuhan. Jemaat Tuhan dimanapun berada. Dan selanjutnya apa pernyataan Rut? Rut percaya dan setia. Maka dia hanya maut yang memisahkan. Hanya maut yang memisahkan. Maka dalam kitab Amsal atau kitab Mazmur ya, orang yang setia siapakah yang dapat menemukan? Ya, di hari-hari ini dengan pandemi seperti ini, Tuhan masih mencari kita dengan kesetiaan kita. Tuhan merindukan di hari-hari ini kesetiaan kita tetap kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Mungkin di luar sana orang banyak yang ketakutan, banyak orang mengalami terpapar COVID yang ada. Bukan berarti Bapak Ibu kita harus berangkat ke gereja karena ini peraturan dari pemerintah, kita hargai, kita hormati. Tetapi dengan waktu yang ada Tuhan berikan di hari-hari ini, yuk jemaat Tuhan dimanapun kita berada, kita tetap cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini yang mau Tuhan rindukan di hari-hari ini. Selanjutnya kita mau melihat dari perjalanan Rut. Saya mengambil contoh ini Bapak Ibu, karena saya sangat diberkati sekali. Saya bolak-balik baca dari pasal 1 sampai ke 4, ada hal-hal nilai-nilai rohani, rema secara pribadi menemplak saya, memberkati saya. Saya sampai nangis membaca ayat ini, bolak-balik saya baca, Tuhan terima kasih. Terus Tuhan kerjakan terus apa yang menjadi isi hati buat saya. Saya mau bagikan kepada Bapak Ibu sering kasih. Selanjutnya dikatakan Rut belajar selalu mendengar dan melakukan kesetiaannya. Kita akan lihat, minta tolong Pak Arto bacakan Rut pasal yang ketiga. Ayatnya yang kelima dan keenam. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan, dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Segala apa yang dikatakan Naomi saat itu, Rut belajar mendengar dan melakukan dengan kesetiaannya. Dan dikatakan di ayat yang ke-6, dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan, tepat, tidak meleset, tepat apa yang dikatakan, tepat, tidak meleset. Hal apa yang Naomi minta kepada Rut saat itu? Di ayat yang ketiga, tolong Pak Arto bantu saya baca lagi Pak Alkitab ayat ini. Di ayat yang ketiga.
Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Yang pertama yang harus dilakukan Rut saat Naomi memerintahkan kepada Rut diminta mandilah dan beruraplah. Ini apa maksudnya? Karena situasi kondisi Naomi dan Rut saat itu, dia kembali ke Bethlehem. Di Bethlehem ini hanya satu yang bisa menebus kehidupan keluarga ini, Naomi dan Rut, yaitu Boaz. Boaz satu-satunya yang bisa, artinya mengangkat kehidupan keluarga ini. Mandi berbicara tentang apa? Kekudusan. Kekudusan yang ada di dalam hidup ini. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan, siapapun kita yang ada di dalam melayani Tuhan. Hari-hari ini kita mau kerjakan itu. Tanpa kekudusan yang dari Tuhan, tanpa kekudusan dari firman Tuhan, kita tidak bisa melihat Allah. Kok kita melihat konteks perjanjian lama, betapa kudusnya Allah itu. Tidak sembrono orang bisa menghadap Tuhan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menghampiri dia. Hanya orang-orang yang tertentu yang bisa melihat dia. Tetapi di zaman anugerah kasih Tuhan, kita diberi kesempatan dimanapun, di tempat, di dalam situasi apapun, Tuhan hadir buat kita. Tuhan ada buat kehidupan kita untuk mencari dan memuliakan dia. Tolong Pak Arto bacakan Yohanes 17 ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Artinya apa? Di sini, Rut sebelum menemui Boaz, dia harus betul-betul kudus. Kehidupan kita pun di hadapan Tuhan seperti itu. Hidup kita ada dalam kekudusan yang dari Tuhan. Di dalam hal ini kita mau di dalam hal ini berjalan sesuai dengan kekudusan Tuhan. Bapak Ibu, beratnya dunia ini, beratnya hidup ini, banyak penyimpangan-penyimpangan. Karena apa? Ngambil jalan pintas untuk memenuhi kepuasan diri seseorang, untuk memenuhi kehidupannya. Ambil jalan pintas. Itu tidak boleh kita lakukan. Tapi firman Tuhan mengingatkan ini. Ini yang dia lakukan oleh Rut. Selanjutnya dikatakan berurap. Ya, dikatakan beruraplah. Ini mempunyai makna yang begitu dalam, Bapak Ibu Saudara kasih. Artinya apa? Gereja harus diurapi. Gereja harus benar-benar diurapi. Setelah gereja diurapi untuk apa? Tolong Pak Arto, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita lihat dari Yohanes 12 ayat 26. Berita kematian Yesus, Yesus mau memberitakan dari kematian, membuktikan bahwa dia adalah Yesus Allah yang hidup, juru selamat. Ini suatu pewartaan, pemberitaan, hanya di dalam dia jalan keselamatan dan hidup. Gereja Tuhan di akhir zaman ini, gereja Tuhan di hari-hari ini, gereja yang harus penuh dengan urapan Tuhan, agar gereja itu dengan kuasa Kristus Tuhan berani memberitakan siapa Yesus. Maka Tuhan katakan di dalam Yohanes 26 tadi, pasal 12 ayat 26. Kemana Yesus berada, kita harus ada di sana. Kita apa? Memberitakan Yesus. Hidup kita ada, nama Yesus dipermuliakan lewat hidup ini. Itu yang Tuhan rindukan, itu yang Tuhan inginkan. Kita diberikan kuasa. Siapapun kita diberi kuasa. Saya selalu katakan sama Grace, kalau kamu
dimanapun kamu harus tunjukkan bahwa Kristus itu ada dalam dirimu. Kamu gak perlu malu, kamu gak perlu takut. Kalau kamu malu karena kamu berbuat dosa. Kalau kamu takut karena kamu berdosa. Tapi kalau satu kebenaran firman, gak usah malu. Karena dia terlibat dalam organisasi pelayanan di sekolah. Saya selalu ingatkan, jangan takut, jangan malu. Lakukan itu. Selagi Tuhan beri kepercayaan dalam hidup ini, Bapak Ibu saudara kasih. Apapun itu, mari Tuhan meminta itu kok. Dimanapun kita berada. Saya bersyukur gereja kita adalah orang-orang yang banyak punya aktivitas kesibukan. Tapi hidup umat Tuhan, jemaat Tuhan, kok saya perhatikan ada hidupnya untuk Tuhan diberikan. Saya percaya, saya yakin reward dari kesetiaan kita, Tuhan perhitungkan itu. Tuhan akan lihat itu. Kapan jawabannya? Jalani saja. Dengan damai sejahtera Tuhan kita lakukan itu. Saatnya Tuhan akan memperlihatkan kemuliaannya atas gereja Tuhan, atas jemaat Tuhan di hari-hari ini. Kita lihat di hari-hari ini Bapak Ibu saudara kasih. Ya. Orang yang selalu kuat di dalam, orang yang hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, dengan penuh kehidupan yang penyerahan yang betul-betul luar biasa. Saya memperhatikan pelayanan-pelayanan Tuhan karena saya punya grup ya Bapak Ibu. Saya berpikir, saya selalu sharing sama suami, iya ya, luar biasa Tuhan itu. Pelayan Tuhan, umat-umat Tuhan yang ada di pelosok-pelosok sana, di desa-desa sana, mungkin yang ada di kota-kota. Ya, hanya berapa jemaat kemampuan untuk maaf Bapak Ibu, memenuhi dari gereja itu untuk gereja itu juga. Istilahnya gak bisa beribadah, tapi kita melihat bagaimana kuasa Tuhan sanggup mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Memberkati dengan luar biasa. Suatu saat kami berangkat memberkati pekerjaan Tuhan sama Pak Manur bertiga. Kami melihat, Tuhan, saya menangis Bapak Ibu, saya katakan, Pak, yuk kita ke sana. Kalau saya memperhitungkan Bapak Ibu, dari logika hitungan manusia saya, gak mungkin ini kuat ya bertahan. Tapi saya lihat begitu luar biasa pemeliharaan Tuhan. Luar biasa ajaibnya Tuhan. Terus dikatakan selanjutnya, Rut diminta untuk berpakaian bagus. Ini berbicara tentang apa? Kebenaran. Dalam Yohanes 4 ayat 24, tolong Pak Arto dibantu saya membaca ayat ini. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Gereja Tuhan hari-hari ini pun harus hidup di dalam penyembahan, di dalam roh dan kebenaran. Penyembahan itu terus kita naikkan kepada dia. Pujian itu terus kita naikkan kepada dia. Kita agungkan dia, kita muliakan dia. Dengan situasi seperti ini, inilah waktunya gereja Tuhan hidup di dalam roh dan penyembahan. Inilah saatnya umat Tuhan benar-benar menyembah dia dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Setelah Rut melakukan ini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Kebiasaan orang Israel untuk menebus seseorang. Rut melakukan, dia tidur di ujung. Setelah dilihatnya Boas tidur, dia menghampiri dan memegang ujung kaki Boas. Dan saat itu Boas terjaga dan melihat. Ternyata Rut. Menurut tradisi orang Israel, kalau itu yang dijumpai seorang perempuan dijadikan saudara. Dan sebaliknya kalau itu laki-laki dijadikan saudaranya. Tetapi karena ini Rut seorang wanita, Boas dijadikan Rut itu sebagai istrinya. Dari cerita perjalanan Rut, dari pernyataannya mengandung kesetiaannya dan mau mendengar dan melakukan kesetiaannya Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kesimpulan dari pembacaan dari Rut ini saya ambil satu kesimpulan begitu luar biasa.
Saya merenungkan dari hal ini, di mana Rut di dalam perjalanannya, kehidupannya mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Kehidupan Rut dihormati. Mengapa saya katakan dihormati? Begitu Boas menghormati Rut yang sangat luar biasa. Kalau saya melihat dari konteks ayat yang dari pasal pertama, Boas melihat, mengetahui, mendengar juga siapa itu Rut sebenarnya. Ternyata Rut adalah pribadi yang tidak mengenal Tuhan yang tadinya. Tetapi dia berani mendemonstrasikan dan meninggalkan kehidupannya yang lalu. Meninggalkan Moabnya, meninggalkan Allahnya yang dulu. Dia percaya kepada Allahnya Naomi. Di situ Boas melihat. Ada nilai-nilai yang dilihat juga oleh Boas. Sampai Boas katakan, biarkan, tinggalkan sedikit-sedikit gandum yang telah disabit, ditinggalkan biar diambil oleh Rut. Diperintahkan pekerja-pekerja seperti itu. Sungguh luar biasa Tuhan. Rut diberikan satu penghormatan kepada Boas. Dan dia betul-betul diperhatikan. Sampai Boas juga mengatakan, jangan ada yang mengganggu Rut. Ada perhatian. Selanjutnya apa? Dari keturunan Rut dalam Injil Matius sangat jelas dikatakan pasal yang pertama ayat yang kelima. Lahir keturunan dari Rut dan Boas. Dari Obed dan Daud, Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu, dari renungan firman Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini. Mari, kalau Yesus telah mengatakan, siapa saja pun kita hari ini, saat ini yang mendengarkan firman Tuhan, siapapun kita, mungkin orang hanya menilai kita tidak, alah siapa sih kamu? Mungkin orang melihat, alah kamu gak ada apa-apanya. Tapi firman Tuhan katakan siapa saja, ya siapa saja yang mau, ya Bapak Ibu, saudaraku yang kasih, siapa saja. Ini berbicara tentang hati kita, kerinduan kita. Siapa saja yang saat ini mendengar firman Tuhan, mari kita mau melayani Tuhan dimanapun kita berada. Kita mau tetap dengan kesetiaan kita di hadapan Tuhan, mengagungkan, meninggikan, memuliakan kebesaran Tuhan. Sebab kita akan dikatakan adalah orang yang berbahagia. Mengapa kita dikatakan orang berbahagia? Firman Tuhan jelas dikatakan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Rut adalah orang yang berbahagia. Mengapa Rut katakan orang yang berbahagia? Karena dia telah mendengar firman Allah yang telah dia terima dari perjalanan kehidupan Elimelek, Naomi dan suaminya. Bahkan dia telah memelihara firman Tuhan itu. Sehingga dia berkomitmen, berani meninggalkan kehidupannya yang lama. Dia berani mengatakan Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku kepada Naomi. Ini satu bukti bahwa Rut adalah orang yang begitu luar biasa. Sehingga dia layak untuk menerima dari apa yang dia harus dapatkan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita diberkati Tuhan, itu saya percaya, itu semua karena kepercayaan Tuhan. Berkat apapun itu Bapak Ibu. Berkat bukan hanya berbicara tentang hartamu, kekayaan kita, uang kita. Tetapi apa yang ada dalam hidup ini kita bisa menikmati. Itu satu harta kekayaan yang Tuhan berikan. Kita boleh eksis melayani Tuhan, kita boleh eksis bekerja dengan baik. Itu anugerah kemurahan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari. Saya tidak perpanjang firman Tuhan pagi ini, pada saat ini. Tapi kita syukur kepada Tuhan. Karena reward dari kesetiaan di hadapan Tuhan, selalu Tuhan akan perhatikan itu. Mari tetap setia. Dan saya yakin Tuhan akan memberkati kita. Di dalam situasi kondisi apapun, Tuhan hadir buat kehidupan kita. Tuhan punya rencana damai sejahtera itu yang begitu luar biasa. Tuhan kerjakan selalu buat hidup ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Haleluya Yesus. Haleluya.
percaya ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar, heran dan besar bagiku. Amin, haleluya. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, menyertai-Mu sempurna, menyertai-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Jalan-Mu tak terselami, oleh setiap hari kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu Tuhan, sungguh kami rindukan selalu dalam hidup kami. Haleluya Yesusku, nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran, penyertaan-Mu Tuhan sempurna atas kami. Amin, haleluya. Glory Tuhan, amin. Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Engkau dalam hidup kami. Kami bersyukur punya firman dalam kami. Haleluya Yesus Tuhan, aku mulia nama-Mu Bapa. Arti kehadiran-Mu besar bagi kami Tuhan, kehadiran-Mu luar biasa selalu buat kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Engkau hadir selalu buat kami Bapa. Engkau hadir dalam situasi kondisi apapun kehidupan kami. Engkau ada buat kami Bapa. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau tidak pernah biarkan kami sendiri. Engkau ada selalu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Biarlah dimanapun kami berada, seluruh umat-Mu berada, kami percaya dengan segenap hati kami, dengan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami. Kami percaya dengan iman di dalam Yesus Tuhan, kami bisa melewati semua persoalan masalah kami, kondisi yang hari-hari tidak memungkinkan. Tetapi bagi Tuhan ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan di luar kekuatan kami, di luar pemikiran kami. Engkau selalu akan mengingat hidup kami, Engkau akan selalu mengangkat kami, memulihkan kami. Ajar kami Tuhan untuk segenap hati kami, dengan kerendahan hati kami, mengakui dengan segenap hidup ini kepada Yesus Tuhan adalah Allah sumber pengharapan kami, Yesus andalan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kalau ada kekurangan kelemahan kami di hadapan-Mu. Biarlah di hari-hari ini Tuhan, kami mau menghidupi firman-Mu dengan segenap hati kami. Dipermuliakanlah Engkau Bapa, berkati keluarga kami masing-masing. Apa yang kami kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Dan di dalam kami memuliakan Tuhan, memuji-muji Engkau, kami menikmati kehadiran-Mu selalu Tuhan. Inilah doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk pelayanan firman yang sudah disampaikan oleh Ibu Martalena Gultom. Tuhan Yesus memberkati untuk setiap aspek kehidupannya, keluarga dan juga pelayanannya. Sebentar kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Mari kita simak. Untuk ibadah Minggu tanggal 15 Agustus 2021, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hosea Editiono. Mengingat saat ini adalah musim pandemi COVID-19 dan masih menyebar dengan sangat luas, maka bagi jemaat diharapkan untuk tetap mengikuti ibadah secara online dengan serius. Setiap minggu pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang. Setiap hari Minggu pagi pukul 9, putra dan putri Anda bisa mengikuti ibadah sekolah minggu di channel YouTube GBI Hosana. Persembahan bisa dilakukan dengan metode transfer melalui bank tahapan BCA atas nama Dr. Andes Supriyanto. Atau bisa disampaikan ke toko Dinar Stationery Jalan Krakatau Raya. Sehubungan dengan menyebarnya virus COVID-19 varian Delta yang penularannya lebih cepat, maka bagi jemaat yang sakit demam, pilek, yang diobati dan tidak sembuh, mohon segera melakukan rapid antigen untuk mengetahui lebih awal terpapar corona. Bagi jemaat yang kesulitan keuangan, gereja akan biayai. Jemaat diharapkan tetap semangat dan bawa dalam doa untuk bangsa dan negara kita. Dengan demikian pengumuman, kami ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan memberkati. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah kita. Bapak Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang telah Tuhan berkati, sekalipun online, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Karena itu kami sangat yakin dan percaya ketika rekaman ini Tuhan bersama-sama dengan jemaat Tuhan diikuti dengan serius, ada kuasa yang dinyatakan, yang hari ini terpapar COVID-19 disembuhkan Tuhan, yang hari ini kesulitan keuangan karena ekonomi yang sulit di pandemi COVID-19, Tuhan buka jalan. Karena bagimu Tuhan selalu ada jalan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur untuk Ibu Martalena Gultom yang telah membagikan berkat firman Tuhan buat kami pagi ini. Kami yakin ketika kami setia, sungguh-sungguh punya komitmen untuk mengikuti Engkau, untuk melayani Engkau. Dimanapun Engkau berada, Engkau memberikan reward buat kami. Penghargaan yang datang dari Tuhan. Berkati Ibu Martalena Gultom, Bapak dan Ibu Manurung dan Grace, semua dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Terima kasih. Sekarang Bapak Ibu,
kita akan akhiri ibadah kita. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak-Nya dalam dimensi waktu tanpa batas, diselamatkan dan menjadi ahli waris surga. Dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai engkau dan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Segenap aktivitas usaha pekerjaanmu disertai Tuhan, diberkati dan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah. Hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat beribadah.